Halo, bersama saya di Tarot Aja. Kali ini saya mau membaca beberapa pertanyaan dari pemirsa dan kita akan lakukan dengan gembira. Oke, pertanyaan pertama dari Ivy Yaya. Pertanyaannya, kenapa sih aku gak bisa move on? Ivy Yaya ini bertanya kenapa dia gak bisa move on. Tapi nggak jelas move on-nya dimaksud move on dengan mantan pacarnya, mantan pasangannya, atau dengan apa nggak tahu. Tapi kemungkinan ini tentang hubungan ya, kita lihat saja. Aku akan ambil 3 kartu, satu untuk Awiyaya, yang kedua untuk pemirsa. Silahkan pemirsa memilih nanti yang 1 dan 2 ya, dipilih. Akan pilih 3 kartu. Oke, 1, 2, 3. Yang atas Awiyah ya, pemirsa. Oke, relax. Silakan pemirsa milih 1 dan 2. Aku milih untuk Awiyah ya. Kenapa sih aku nggak bisa move on? Dan yang keluar adalah Two of Swords. Two of Swords ini adalah menggambarkan sebuah kebimbangan secara pikiran. Jadi dia seperti bingung untuk menentukan. Jadi menentukan pilihan. Bisa saja masa lalunya atau seseorang yang membuat dia tidak bisa move on itu dia masih punya harapan dengan si cowok itu. Jadi dia susah sekali untuk move on. Jadi untuk memilih, takut kalau ketika dia memilih seseorang yang baru, orang yang lama itu kembali lagi dalam kehidupannya. Ada keraguan dalam memilih. Itu ya. Ya, aku melihatnya kamu ada keraguan untuk memilih memilih dan menentukan hidupmu ke depan. Itu yang membuat kamu susah move on, dan kamu sebenarnya masih sangat berharap dengan masa lalumu. Itu selama kamu masih ragu, maka ya kamu akan berlama-lama dengan situasi yang gak bisa move on. Oke, gitu. Kita lihat tuh pemirsa, kenapa sih aku gak bisa move on? Yang keluar adalah The Justice. Justice itu ini menggambarkan bahwa dia gak bisa tegas dengan dirinya. Kamu gak bisa tegas dengan dirimu. Kamu masih melihat masa lalu itu hal-hal yang indah dalam hidupmu, jadi susah untuk tegas. Ketika kamu susah untuk tegas, maka kamu terjebak dan berkubang pada kenangan-kenangan masa lalu, pada keindahan-keindahan masa lalu. Sementara hidupmu itu saat ini, bukan yang kemarin, gitu ya. Jadi kamu harus berani tegas dengan dirimu. Berikutnya pemirsa, kenapa sih aku gak bisa move on? Yang keluar adalah mayor juga, ini The Strength. The Strength itu menggambarkan banyak hal yang kamu tidak bisa sabar dengan dirimu. Banyak hal yang kamu gak bisa menerima dirimu. Jadi kondisi ini menuntut kamu untuk untuk melihat dirimu yang ada di dalam, untuk melihat ego-egomu yang ada di dalam. Kadang aku melihatnya di sini di kartu ini ada ada ambisi, ada ambisimu yang terlalu berlebihan terhadap sesuatu. Jadi dan itu harus dikontrol. Ambisi itu harus dikontrol. Jadi ambisimu untuk memiliki hasratmu yang terlalu besar untuk memiliki orang-orang di masa lalumu, itu yang membuat kamu susah untuk move on. Jadi ya kamu harus menurunkan egomu, kamu harus realistis melihat kenyataan, dan hidup itu ya sebuah perjalanan. Jadi senang, susah, perpisahan, pertemuan itu bukan hal yang bukan hal yang menyakitkan, tetapi hal yang biasa. Kalau kamu bisa belajar banyak dari sana, tentu kamu tidak akan sakit, walaupun mungkin kamu merasakan sakit. Kayak gitu. Berikutnya pertanyaan dari Lia Winata. Pertanyaannya, apakah masih ada
jodoh buat saya ke depan? Nah, Lia Winata bertanya, apakah masih ada jodoh buat saya ke depan? Aku kurang tahu. Lia Winata udah pernah menikah atau dulu pacaran terus putus, atau menikah terus berpisah. Jadi kok dia bertanya jodoh, kelihatannya nggak enak banget ya hidupnya ya, berat banget kelihatannya. Oke, Lia 1. Pemirsa, Lia, pemirsa 1, pemirsa 2, pemirsa rileks, pilih kartumu sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Pemirsa pilih kartumu dari 2 ini untuk Lia Winata. Oke, kita lihat Lia Winata, apakah masih ada jodoh buat saya ke depan? Kalau di kartu ini Queen of Swords, jawabannya ada jodoh, dan jodohmu itu adalah orang yang lebih dewasa dari kamu, bisa secara umur atau pemikiran. Cuman masalahnya aku melihatnya karena ini orangnya lebih dewasa secara umur ya, mungkin secara umur ada kecenderungan kadang dia punya pasangan. Nah, itu yang kamu harus berhati-hati kalau kamu bertemu orang yang baik, yang bisa mengerti kamu, yang dewasa. Tolong kamu jangan cepat baper ya, dicek dia punya pasangan enggak, karena kecenderungan dia punya pasangan ada di kartu ini. Jadi kalau kamu memang menanti jodoh dan ingin berkomitmen berumah tangga, sebelum sampai perasaanmu terlalu senang, tolong kamu cek dia benar-benar single atau tidak. Gitu ya Lia. Ke pemirsa. Oke, pemirsa 1, apakah masih ada jodoh buat saya ke depan? Di sini jawabannya belum. Aku melihatnya mungkin untuk setahun ke depan belum bertemu dengan jodoh. Kenapa sih kok belum bertemu? Kamu kadang mempermasalahkan fisikmu. Aku nggak tahu. Mungkin kamu tuh nggak pede dengan dirimu, dengan fisikmu. Bisa juga kamu merasa dirimu gemuk, atau fisikmu gak cantik atau gak ganteng, dan kamu merasa tidak punya, kamu merasa kurang. Nah, itu yang menghambat kamu cepat dapat jodoh. Nah, kalau saranku, hargai dirimu, citrakan dirimu yang baik. Jadi walaupun mungkin secara fisik kamu tidak menarik, tetapi sebelum orang lain menghargai kamu, hargailah diri kamu bahwa oke, aku menerima diriku dengan kondisi seperti ini. Aku cantik, aku ganteng, aku baik, aku menyenangkan untuk orang lain. Nah, jadi tanamkan cara berpikir yang positif pada dirimu, biar orang lain melihat kamu tertarik, gitu ya. Kita lanjut ke berikutnya. Apakah masih ada jodoh buat saya ke depan? Di sini sama dengan pemirsa yang pertama, masih sulit. Kenapa masih sulit? Karena kamu merasa menderita, kamu tuh merasa orang yang banyak kekurangan. Jadi senada dengan yang tadi. Kamu masih merasa miskin, merasa tidak mampu, merasa orang yang susah. Nah, pikiran-pikiran ini membuat kamu semakin berada pada pola yang buruk, pola yang negatif, pola yang susah menemukan pasangan. Jadi saranku, rubah cara pikirmu. Terima kondisimu seburuk apapun dan berusahalah keluar dengan kondisimu. Maksudnya begini, ketika kamu menjadi orang yang biasa-biasa saja bagimu, atau kamu hanya punya sesuatu yang sederhana, tetapi gimana orang lain bisa tertarik dengan kamu? Yaitu dengan apa sih? Ya kamu sendiri menghargai sesuatu yang ada di dirimu walaupun itu sederhana. Kamu hargai, dan gimana kalau kamu punya kesulitan ekonomi, ya belajarlah mandiri, belajar keluar dari kondisimu. Dengan apa sih? Dengan segala hal yang ada di sekitarmu. Manfaatkan apapun yang kamu lihat, yang mungkin kamu lakukan, entah kamu jual, entah kamu udah berdagang, entah apa. Lakukan itu, gak usah malu. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikut.
pertanyaan berikut itu dari RD. Benarkah hatinya hanya untukku atau ada yang lain? Waduh, mempertanyakan ini. Benarkah hatinya hanya untukku atau tidak ada yang lain? Nanti kalau ada yang lain benar nangis. Oke, kita lihat. Benarkah hatinya hanya untukku atau ada yang lain? Kita lihat. RD 1, pemirsa 1, pemirsa 2. RD, pemirsa, pilih kartumu pemirsa, relax, pilih kartumu yang sesuai dengan perasaanmu. Oke? Bisa 1, bisa 2. Ini yang di atas RD ya. Untuk pemirsa bisa memilih kartu 1 dan 2. Benarkah hatinya hanya untukku atau ada yang lain? Kita lihat RD. Kartu ini kalau benar pertanyaannya, benarkah hatinya hanya untukku, ada yang lain? Jawabannya 50-50, dalam arti sebagian hatinya emang ada untukmu gitu loh. Tetapi sebagian hatinya untuk yang lain. Untuk yang lain itu tidak selalu wanita. Kalau kamu wanita ya, maksudnya kalau dia cowok tidak selalu untuk wanita, tetapi banyak hal yang penting dalam hidup dia. Bisa itu keluarga, bisa itu kalau dia duda ya dia punya anak, kalau dia mak-mak ya dia punya anak. Jadi banyak hal yang membuat dia membagi perasaan. Jadi ya nggak bisa juga total di kamu semua harus seolah-olah dia tidak ada kehidupan lain. Tetapi gambaran ini juga dari kartu ini menggambarkan bahwa sebenarnya dia mengalami banyak godaan juga. Jadi apakah ada wanita lain? Aku belum bisa mengatakan ada, tetapi potensi godaannya banyak. Potensi godaan dari orang lain banyak. Gitu. RD gitu ya. Kita lihat kartu pemirsa 1. Benarkah hatinya hanya untukku dan tidak ada orang lain? Di sini jawabannya benar. Ini yang keluar apa? King of One. Jadi jawabannya emang benar. Dia semangat dan dia emang hanya padamu fokusnya. Jadi kamu tenang aja, tetap bekerja, semangat, gak usah meragukan cintanya. Oke? Berikutnya pemirsa 2. Benarkah hatinya hanya untukku atau ada yang lain? Hatinya masih untukmu kok. Walaupun dia belajar banyak untuk mencintaimu, dia berusaha untuk mencari cara gimana biar kamu percaya dengan cintanya. Tapi dia hatinya untuk kamu. Jadi gak usah khawatir ya. Berikutnya pertanyaan dari KR. Aku kok mimpiin dia. Pertanda apakah? Waduh, mimpi nih. Berarti kalau mimpi dia tidur ya. Berarti kalau tidur dia tidak stres karena bisa tidur. Kalau insomnia nggak bisa tidur berarti stres. Jadi sebenarnya dia kemungkinan dia ya kondisinya baik sih KR ini. Bisa tidur, bahkan bisa bermimpi. Itu kadang orang pengen loh bisa tidur dan bermimpi indah kan. Kita lihat KR pemirsa ya. Oke, pemirsa, aku minta yang baru datang dan belum subscribe, tolong subscribe channel ini biar berkembang dan kita semakin asik merayakan kehidupan dengan ditarot aja. KR, pemirsa 1, pemirsa 2. Silahkan pilih kartu untuk pemirsa. Relax, santai, kamu pilih aku pingin ini atau pingin ini. Oke, pilih kartumu, aku baca punya KR. Kalau di kartu ini yang keluar adalah Eight of Pentacles. Ini kartu ini menggambarkan sebenarnya di dalam bawah sadarmu, di dalam batinmu yang paling dalam, kamu tuh masih ada rasa dengan dia. Kamu tuh masih masih meletakkan harapan kecil pada dia. Namun logikamu atau pikiranmu itu kadang mengabaikannya.
kadang menyangkalnya, tetapi secara batin aku melihatnya hatimu masih memikirkan dia, hatimu masih fokus sama dia gitu loh. Jadi pertandanya ya masih ada rasa kamu. Kenapa kamu bermimpi? Karena kamu masih ada rasa gitu loh. Masih ada harapan dia hadir dalam hidup kamu. Oke, pemirsa 1 kita lihat. Aku kok mimpikan dia, pertanda apakah? Dan di sini kartu ini menggambarkan sebuah perasaan yang ditinggalkan. Jadi kemungkinan kamu pernah berhubungan dengan dia dan dia pergi meninggalkanmu. Jadi kamu kayak masih belum ikhlas menerima bahwa kok dia pergi. Alasan dia masih belum kamu terima. Kamu mungkin sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membangun hubungan, memberikan hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif pada hubungan kalian, tetapi dia tetap pergi. Nah, di sini aku melihatnya dia tuh pergi bukan karena orang lain, tetapi lebih pada karena dia seperti mencari apa yang ada di dalam batin dia. Nah, aku melihatnya ya karena kamu masih penasaran dengan kepergiannya, maka kamu sampai bermimpi. Gitu. Pemirsa 2, aku kok mimpiin dia, pertanda apakah? Kita lihat. Di sini sebenarnya kalau ngomongin cinta atau hubungan, The Lover, kartu The Lover ini sebuah kartu mayor ya, menggambarkan apa sih? Menggambarkan sebuah ketulusan, menggambarkan sebuah godaan, menggambarkan sebuah komunikasi. Kemungkinan dia jauh dengan diri, maksudnya jauh secara geografis ya, secara tempat, ruang dan waktu. Kamu ada di kota ini, dia di kota lain. Jadi, tapi komunikasi batinmu masih berjalan. Kamu cuman mungkin secara verbal, secara langsung kamu dan dia tidak berkomunikasi secara langsung, tetapi secara batin kalian berdua sebenarnya masih ada connect-nya itu loh. Aku melihatnya itu, dan sebenarnya kalian tulus, tetapi ada sesuatu yang menghalangi hubungan kalian sehingga mungkin kalian sekarang dalam kondisi berpisah dengan dia. Tetapi di batin yang paling dalam kalian masih punya kedekatan, masih punya konektivitas. Gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Sarah. Sebaiknya aku kerja di luar atau usaha? Atau cocok usaha saja? Aku kurang paham apa yang dimaksud kerja di luar. Ini di luar negeri atau di luar rumah. Tetapi kita baca saja. Jadi dia bertanya, Sarah, sebaiknya aku kerja di luar atau cocok usaha saja? Oke, kita lihat. Dan pemirsa, silahkan pilih kartumu. Nanti aku akan beri 2 pilihan. Pilih kartu yang kamu sukai ya. Sarah, pemirsa. Oke, relax. Sarah, pemirsa 1, pemirsa 2. Pilih kartumu pemirsa, relax. Bisa pilih kartu ini atau kartu ini. Pilih salah satu. Sarah, sebaiknya aku kerja di luar atau cocok usaha saja? Kita lihat. Di sini jawabannya kamu cocok kerja di luar. Cuman kartu ini menggambarkan kamu sedang bingung, kamu sedang gelisah, kamu susah untuk menentukan, kamu bingung untuk memilih. Tetapi kalau dari kartu ini kamu cocoknya di luar. Nah, sarannya adalah ya sudah, kamu berusaha gimana caranya, kebutuhannya apa saja sih yang perlu dipenuhi untuk kerja di luar yang kamu maksud. Kamu tenang aja, kamu jalanin, nanti tercapai. Jangan dijadikan banyak beban. Kalau jadikan beban nanti pikiranmu capek, hatimu capek, tetapi malah tidak tercapai. Kalau saranku, ya sudah, jalani semua kebutuhan, siapkan semua yang diperlukan, dan jalani dengan gembira, biar bisa tercapai. Gitu ya. Untuk pemirsa kita lihat. Pemirsa 1, sebaiknya aku kerja di luar atau cocok usaha saja? Nah, gambaran ini dari kartu ini adalah sebaiknya kamu bagusnya kerja di luar.
tetapi kadang ada konflik batin atau konflik dengan orang-orang di sekitarmu yang kadang nggak penting untuk ngomongin ini. Nah, saranku ya sudah, ketika kamu pengen di luar, apapun resikonya kamu ambil dan kamu lakukan itu dengan semangat, dengan ketulusan, dengan tujuan baik. Begitu. Kita lihat pemirsa kedua. Pemirsa kedua, sebaiknya aku kerja di luar atau cocok usaha saja? Kartu ini menggambarkan kalau kerja di luar atau usaha saja 50-50. Jadi bisa di luar atau bisa usaha sendiri. Tetapi dari kartu ini pesan secara umum, pesan besar dari kartu ini apa? Dalam hidupmu kamu harus melakukan perubahan yang total, perubahan yang tidak setengah-setengah. Karena yang keluar kartu The Dead. The Dead itu menggambarkan saat ini kamu mungkin secara kehidupan sedang mengalami situasi yang mentok, situasi yang lagi di bawah, situasi yang lagi buntu, semuanya seperti susah. Nah, dari kartu ini kamu disarankan untuk merubah total kehidupanmu. Jadi cara berpikirmu, pergaulan semua dirubah. Kalau kamu kemarin tidak semangat, ini kamu harus semangat. Kalau kemarin kamu membatasi diri, sekarang sudah tidak bisa membatasi diri, nggak bisa pilih-pilih, kamu harus berubah total. Yang tadinya kamu nggak berani harus berani. Yang tadinya kamu malu dalam untuk melakukan pekerjaan atau sesuatu, saat ini kamu tidak boleh malu, karena kamu harus berubah total. Begitu ya pemirsa. Demikian dulu pembacaan kali ini. Apapun masalahmu, ditarot aja. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Untuk pemirsa yang ingin bertanya, silahkan komentar. Nanti kalau saya bisa membaca dan kuotanya cukup, tak akan saya bacakan. Atau DM di Instagram saya, ditarot aja. Jadi DM follow Instagram saya dan DM ditarot aja, tak langsung di sana bertanya di sana. Saya berusaha untuk menjawabnya di YouTube berikutnya. Begitu, terima kasih, see you.